Pun gaji gue naik jadi 3 juta. Gue mutusin buat ngekos tuh. Karena jaraknya lumayan, jadi gue ngerasa berat di ongkos. Ditambah lagi gue kan gak punya kendaraan pribadi. Gue carilah kosan murah yang udah plus listriknya. Dan akhirnya gue nemu. Gue pun mulai pulang seminggu sekali buat jengukin ibu dan sekalian ngasih uang bulanan ke ibu. Ibu gue cerita yang bikin gue gak berhenti nangis. Pas akhir bulan, uang bulanan yang gue kasih ke ibu udah menipis. Tapi di situ ibu nggak mau minta uang lagi ke gue. Cuman ibu cerita kelakuan papa tiri gue yang makin parah. Dia makan enak di luar, sementara ibu dan adik gue cuma makan nasi sama bayam tiap hari. Akhirnya gue kasih modal 500.000 buat ibu jualan pulsa. Dan dalam waktu kurang dari setahun, untungnya itu bisa lebih dari 2 juta. Ya mungkin itu terbilang kecil, tapi ini usaha cuma di rumah dan yang beli tetangga doang. Bisa dibilang lumayan lah. Ditabung lah itu hasil keuntungan sama ibu. Tapi lu tahu, papa tiri gue jadi suka malakin hasil ibu jualan. Tiap ibu pegang uang, pasti bilangnya dipinjam sama dia dan gak pernah dibalikin. Gue muak banget sama kelakuan papa tiri gue itu. Kalau bisa gue karungin loh. Gue pun sering nyuruh ibu buat pisah, tapi ibu malah bilang, takut nanti ibu nyusahin kamu. Kan adik kamu masih kecil. Ibu gak mau adik ngalamin hal yang sama kayak kamu, yang dari kecil dititipin ke nenek dan baru tinggal lagi sama ibu setelah ibu nikah lagi kan kak. Gue mikir keras harus gimana kedepannya nasib ibu sama adik gue. Di satu sisi kasihan sama ibu, tapi gue gedek banget sama papa tiri. Jadi gue gak sudi tinggal seatap sama papa tiri gue. Banyak hal yang bikin gue hancur dan kehilangan jati diri gue sebagai anak. Tapi gue bersyukur sih, dengan kejadian itu mungkin jadi titik balik hidup gue yang sekarang. Gue pun berusaha nabung dari nyisihin gaji gue, dan kekumpul 3,4 juta. Gue mutusin buat buka usaha buat ibu. Gue beliin tuh perlengkapan usaha. Berawal ibu jualan minuman, saking usaha ibu laris banget, sekarang berkembang jadi warung makan. Papa tiri gue boro-boro nyumbangin modal, atau minimum ngebantuin kek. Malahan usaha ini diklaim kalau itu idenya ke orang-orang, padahal gak punya andil apa-apa. Jujur gue agak trauma sama cowok. Sempet gak mau nikah kalau ada yang ngajak dalam waktu dekat ini. Tapi hidup harus terus berjalan kan. Setelah